Jadi gue kayak apa ya, nggak terlalu percaya sampai akhirnya gue mengalaminya langsung. Itu ada anak kecil tuh gini, tapi dia ngeliatin muka. Jadi misalnya lo ini mukanya nempel. Jadi iya Oh my god, Acit. Hai semua, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku kedatangan teman-teman yang dari dunia musik nih ya. Aku perkenalin dulu nih. Yang pertama adalah Bani. Hai, aku Dan- Ibrani Pandean. Dan Acit. halo. Mereka ini dari dunia musisi. Dan Bani ada Instagramnya, ayo mau Iya, dikenalin. Instagramku @ibranipandean. Lebih ke musik ya? Iya, lebih ke musik gitu. Kebetulan singer-songwriter juga, main bass, main gitar, main apa aja. Main apa aja. Oke. Astrid, kegiatannya? Saya juga sama, dari musik juga. Kebetulan saya juga nyanyi. Kalau misalnya mau follow Instagram, dia ada di Astrid Acit. Yes. Astrid Acit, oke. Kita mulai nih. Udah pemanasan belum nih? Jadi gini teman-teman, Astrid dan Bani ini punya cerita yang dialami, ini kejadian mistis ya, yang dialami pas bareng-bareng pergi waktu itu ya. Yes. Ya untuk cerita selanjutnya mereka akan menceritakan nih gimana ceritanya, apa yang dilihat, kejadiannya seperti apa. Karena ini kayaknya seru banget. Ini serem banget gak sih? Kejadiannya bener-bener gimana nih sampai awalnya apa? Lo skeptis kah? Atau lo emang percaya yang kayak gitu-gitu? Kalau Bani gimana? Acit gimana? Siapa Gue dulu, duluan? oke. Kalau gue basically agak apa ya, gue nggak percaya sebenarnya. Gue sebenarnya nggak percaya karena gue sama sekali belum pernah diliatin sebelum kejadian yang akan kita ceritakan ini gitu. Jadi gue kayak apa ya, nggak terlalu percaya sampai akhirnya gue mengalaminya langsung. Dan situ gue mulai, oh mereka memang ada sih. Dan ya tapi ya tetap di dunianya kita masing-masing gitu. Mereka di dunianya mereka, kita di dunia mereka kita. Cuman ya saling respect aja sih satu sama lain. Ya beda alam, Iya, beda ini. benar, Tapi lo gitu. peka nggak sih? Untungnya enggak. Cuman kadang kalau ya gue nggak tahu, mungkin perasaan aja. Cuman kalau dibilang peka nggak segitunya sih. Dan lo takut atau berani kah? Oh, gue sangat takut. gue takut banget. Gue sangat penakut lah dalam hal kayak gini-ginian. Gue takut banget. Oke, Acit. Kalau gue sendiri sebenarnya gimana ya, kalau misalnya pengalaman mistis pernah sih ngalamin, maksudnya kadang-kadang suka lihat gitu. Nah, cuma dari sekian banyak kejadian menurut gue ini paling memorable banget. Semua juga ngerasain hal yang sama gitu. Dan nanti gue sama Bani bakalan cerita Yes. yang sebenarnya waktu itu tuh emang pas balik juga kebetulan gini. Jadi ceritanya nih, kita kan satu tim dulu, satu tim musik, band, satu ya. band. Terus kita ada undangan untuk main di, disebut aja ya nama pulaunya Pulau Bali gitu kan. Iya. Nah terus di sana tuh kita tuh jadi apa ya namanya, ngalamin hal-hal, kok gue jadi ngeblank ya? Iya. Jadi Terus ya. Ban. Gimana ya? Ayo Ban, dibantu Ban. Awalnya gitu, kita dapat gig di Bali kan. Iya. Kita dapat gig di Bali dan waktu itu mikir gini, oke, kita dengan budget seminim mungkin apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa sampai di Bali. Akhirnya si gitaris kita, si Vicky Anggoro menyarankan, gimana kalau naik mobil aja kita? Iya. Wah, mana mungkin gitu kan. Waktu itu mikir gimana caranya kita ke Bali naik mobil gitu. Bisa kok. Gue pernah, gue sering, maksudnya dia Sering. beberapa kali sering Jakarta kemana gitu. Cuman ini Bali kayaknya pertama kalinya kita akan nyoba gitu. Akhirnya terjadilah itu, benar, kita udah persiapan. Oke, kita waktu itu berapa, Cit? Acit, Siapa aja gua, tuh? Berapa orang? Rane, Vita, Nanda, Vicky, satu lagi Aut. siapa ya? Aut, ya, 7 orang. Iya, gue Oh, satu band itu ya? Iya, di dalam Ya satu kebetulan mobil, ya, di dalam kebetulan satu kan mobil. gue kenal semua lah ya. betul. Ya. Di dalam
dalam satu mobil Espas waktu itu. Ya udah kita oke lah kita berangkat. Waktu itu memang niatnya ya karena excited ya, maksudnya pertama kalinya kita naik mobil nih road trip ke Bali dari Jakarta bareng-bareng gitu ya. ya. Nah udah kita berangkat subuh waktu itu Cit ya, kalau yang gua inget Ya, kita subuh. berangkat subuh. Udah di dalam perjalanan menuju ke Bali itu banyak cerita-cerita itulah yang akhirnya di situ membuat gua percaya bahwa mereka memang ada. Oh, jadi before ke Bali itu udah kejadian? Iya. Jadi ya Perjalanan banyak dalam ya perjalanan. banyak kejadian-kejadian. Oke. Sebenarnya juga nggak kepikiran ke arah situ sih, karena Betul. kita mau senang-senang Betul. aja ya. Iya. Oke. Oke. Betul. Kita Nah, mau awal senang-senang. mulanya kalian ngerasain pertama kali itu di daerah mana dan di perjalanannya tuh di mana gitu? Apa yang dirasain? Pertama kali jalan tuh di mana itu kejadiannya? Nah, Cit, silakan. Jadi gini, waktu itu tuh kan kita perjalanan lewat Pantura. Yes. Nah terus udah gitu, sejujurnya dulu kan belum ada tol nih. Betul. Itu Dan belum kan, ada Google Maps. belum Jadi ada kita pakai Google peta. Map. Bener-bener pakai peta. Oh iya iya iya. Belum Oke. aja peta, dan kita nih baru-baru semuanya tuh baru-baru nyoba gitu lah. Nah terus pas jam kira-kira tuh udah jam 12 malam. Yes. Ya jam 12 malam betul. Jam 12-an ya. Itu di daerah Tuban. Yes, Tuban Jawa Timur. Nah, Tuban tuh kan yang nyetir tuh, yang bisa nyetir cuma 2 waktu itu. Ya. Aut atau Tomo, terus sama Vicky. Yes. Ceritanya mereka berdua tuh udah capek banget, terus cari tempat nginep yuk gitu kan di daerah Tuban. Nah terus kita coba datengin beberapa hotel yang kebetulan emang waktu itu tuh dapet hotel penuh kayaknya. Penuh, iya. Itu penuh ya. Terus sampailah kita nyari sampai di satu hotel. Yes. Seingat gue tuh itu di deket alun-alun sih Oke. hotelnya. Nah terus Tidak disebutkan nama nih ya. ya. Nah terus di hotel itu emang bentuknya itu tuh dari luar dia udah kayak hotel jadul lah. Oh, Old school bangunannya banget. bangunan lama ya, Yes. kayak bangunan Belanda gitu. Iya. Oke. Betul. Nah terus pas di situ Bani sama siapa yang ngirim ya? Yes. Jadi waktu itu ya pertama kita dapat hotel yang oke, di salah satu hotel kita berhenti, pas ditanya wah mahal nih semalam 300.000, sementara kita waktu itu kayak cuman mau istirahat bentar aja gitu. Bentar, udah tinggal, emang itu di jam 1 lewat Iya udah sih. jam 1. Sementara emang cuman mau istirahat aja. Ya udah akhirnya nyari lagi, dapet lah Yang di alun-alun. yang di alun-alun itu. Nah akhirnya kan memang tugasnya Vicky yang nanya dulu kan. Vicky, bentar ya gue tanya dulu ya. Nah kita dari luar tuh udah gini, ini kok agak-agak gimana ya gitu. Jadi ada gede, terus kayak ada di atas itu kayak ada ornamen-ornamen naga gitu. Terus pokoknya serem dah. Bangunannya jadul banget Iya, sih, emang kayak bangunan. pendopo sih kalau. Iya. Jadi auranya dari luar tuh kalian Yes, udah gak enak ya? betul. Oke. Akhirnya Vicky masuklah ke mobil. Sini murah nih, semalam 50.000. Wah gitu, wah oke banget. Terus gue sempet nyeletuk gitu, Vic, kayaknya cari tempat lain sedap sih gitu. Gue bilang, kayaknya jangan di sini deh. Nggak apa-apa yuk, ini aja kok, ini murah kok, ini aman kok, ini nggak serem kok gitu. Vicky kayaknya udah ngeliat gua takut karena memang kita sedekat itu gitu, maksudnya dia tahu gua takut, cuman bisa kok, bisa. Akhirnya udah parkir. Nah pas turun itu ada satu kayak apa sih bilangnya, resepsionis atau Resepsionis. iya, resepsionis cowok tapi nah cowok Hmm. ini di sini nih gue udah merasakan hal-hal yang gak enak. Jadi pas lagi kita baru mau, kan kalau mau di hotel gitu kita mesti administrasi dulu kan, check in ya. bla, 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 udah. Nah ada 2 orang nih, yang satu si resepsionis ini itu pandangannya kosong, jadi kayak misalnya ada perlu apa, jadi mata itu datar. gitu, Datar ya? ada perlu apa, terus anjir gue nih kayak di TV gitu kan. Akhirnya muncullah satu orang yang gitulah, yang agak kecil gitu dan gagu, Oke. botak gitu. Terus gue bilang, anjir nih kok bener-bener kayak di TV gitu kan, berdua. Nah di situ gue udah ngerasain, Vic, lu yakin di sini? Gak apa-apa kok, ini soalnya murah, kita cuma bentar doang. Istirahat lah ya sampai pagi Iya, ya. udah lah, kita di depan hotelnya. Dan hotelnya sekali lagi mungkin kalian ngebayangin yang hotel mewah. Enggak, ini hotel bener-bener Rumah lama kali ya? Iya, rumah gede, iya pintunya gede-gede gitu. Oke. Udah, nah pas udah bayar dah 50.000, gue ngeliat ada tulisan gitu, tulisan ejaan lama. Pokoknya dilarang memboyat, soera, gadoe gitu lah. Oke. Gue pas liat,
kok nggak enak ya. Nah udah pas oke silakan masuk tuh. Pas masuk bukalah pintunya. Ini beneran nih gua ini cerita ini inilah nggak ya. didramatisir. Itu yang gulit gini. Ya, Iya. zaman Belanda tuh kan Terus tipenya begitu-gitu Iya. kan. Jendela kotak-kotak Betul. gede-gede ya kan. Pas dibuka, ada kelelawar cek bilang, ya ampun gini amat. Gue salah dikit. Nah Tadi lo bilang zaman Belanda, itu bener banget karena pada saat yang pertama itu, jadi kan gue itu sebenarnya gue udah ngantuk, mereka turun, jadi gue masih di dalam mobil. ya Sejujurnya gue ngeliat Noni di situ, Noni pakai pakaian, Itu di mana pakai posisinya, Cek? dress, jadi di lorongnya. Oh, udah berdiri gitu. Dia lewat Noni Belanda gitu. Oke, Iya. terus Itu yang pertama kali gue lihat sih. Nah lanjut lagi. ya jadi FYI nih si Acit bisa ngeliat Enggak. ternyata gitu. Jadi ya itulah yang bikin yang bisa ngeliat tuh Acit sama Tomo adik Ya. kakak gitu, dia bisa ngeliat, cuman dia nggak mau bilang nih, cuman dia ya gue udah tahu kalau wah Acit ini kayak sekarang ini nih, nah ini kira-kira begini nih ekspresinya dia nih, jadi pas nah Acit apa ini ya, cuman ya udahlah. Ini gue tadi kan sempat ngeblank, ada yang ganggu ya di belakang. Nah kan itu dah. Oke, lanjut. Lanjut. Karena Gua kalau tadi- katanya kalau kita ngomongin itu ada yang terpanggil dan biasanya iya, ada yang datang. Ada yang ikut nimbrung, Ada yang ya, nimbrung. kepo-kepo. Tapi nggak apa-apa, terusin aja. Ini kan cerita siang-siang ya. Kan? Oke, lanjut. Ya Akhirnya habis itu udah nih. buka ada kelelawar gitu kan di atas, tinggi banget kan, bangunannya tinggi banget. Bangunannya tinggi. Aduh kok gini amat ya. Di situ gue udah pokoknya gue udah cemas deh, udah apa ya, kayak duh nggak bisa apa kita tempat lain gitu. Nah, pada akhirnya udah kamar mandi di mana ya? Oh kamar mandi ada tapi di luar. Oke. Aduh yaudah oke yang Di penting masuk belakang dulu. gedung. Tadi kita rencananya pisah, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Nah, cowok masuk dulu nih. Udah cowok masuk, pas lihat kamarnya gitu, pintu gede juga. Dan kamarnya tuh kayak kaca gede banget, terus ukiran lama gitu yang aduh pokoknya serem deh. Mungkin Gitu. nanti ada kali ya beberapa kita akan tampilin Iya. gambaran fotonya Betul, lah ya. kacanya. Terus kemudian tempat tidurnya tuh yang jadul juga dan ada ukiran-ukirannya juga di samping. Oh, jadi kayak tempat tidur kayu gitu ya? yes, bener. Dan bunyi gitu, ngik-ngik gitu. Nah, itu sih belum, itu belum. Oh, belum, Nah, belum udah, kali. terus kita kesini, wah kamarnya gini amat pik. Nah, terus gua nggak tahu nih yang versi cewek, akhirnya Acit masuk sama anak cewek kan ya waktu itu. Jadi kita tuh Pisah. kamarnya dipisah. Ya, Bentuknya kan lorong. Pas masuk nih resepsionis. Gue dari arah gue ya ceritanya, ini resepsionis, terus ini lorong. yes, betul sekali. Di sini ada kamar. Nah, Oke. mereka kamar paling depan Ya, yang kita kamar laki-laki. paling depan. Oke. Dipisah nih, semua cowok di sini. Nah, cewek di deket yang agak ke belakang di sebelah kanan. Nah, gitu. Kamar mandi itu dia ada di belakang. Terus Oh, nggak di dalam kamar, nggak ada kamar mandi? nggak ada. Jadi kamar mandi tuh Di bangunan di terpisah. luar ya? Di luar. Oke. Bangunan terpisah. Ngeri banget itu. Nah, Itu udah. terus jadi ceritanya abis naro-naro Barang. Nah, mereka pada mau ke toilet kan bareng-bareng. Yang cowok-cowok tuh udah duluan. Emang bener ada kelelawar terbang-terbang gitu kan. Nah, gue mungkin mau lo duluan apa gue nih? nggak apa-apa. Yang ngeliat siapa duluan nih? Jadi gini, ini kebetulan sama dan emang udah berapa tahun yang lalu ya kejadiannya. Jadi Itu tahun berapa sih, inget gak sih kalian? 2000 2008. gue lupa 2008. Tapi itu membekas banget karena serem banget ya. Serem banget. Serem itu perjalanan. Itu titik serem. balik gua percaya bahwa mereka ada Ada. ternyata. Oke, lanjut. Iya, jadi tuh yang gue lihat sih mereka duluan ke toilet. Ke toilet itu, nah jadi pas keluar dari lorong itu, di situ ada taman kecil gitu. Nah, yang gue lihat tuh mereka udah pada panik. Kejadiannya tuh gue nggak tahu apa, mereka udah panik. Kayak aduh. Bani Ini itu. juga teriak-teriak. Lagi gua. Nah, pas gue nggak fokus ke situ karena gue tuh kayak ketarik ke kiri. Oke. Pas gue lihat di kiri itu dia kayak ada batang pohon. Sebenarnya pohon itu udah mati, seingat gue sih. Pohon Dia apa tuh? Kayak gue Pohon nggak tahu pisang tuh pohon kah? apa. Apa? Nggak bukan pohon Iya, bukan pohon pisang. pisang. Tapi Gede banget. gede banget tuh pohon. Nah terus ada yang turun dari atas. Kayaknya sih poci sih. Nah sejujurnya nih ya, kebetulan tadi sebelum kita mulai podcast, gue sempet Ya. ngobrol lagi di bawah sama Bani yang sebenarnya bertahun-tahun yang lalu kita Nggak nggak pernah pernah dibahas. bahas. Iya.
Oh jadi kalian nggak ada omongan setelah dari situ ngomong, lu lihat apa, lu nggak ada ya? Nggak mau bahas. Baru tadi Ya, ini karena ya. Itu serem banget, perjalanan itu serem, jadi kita nggak mau, udah gitu aja. Dan ternyata itu baru diyakinin sama dia ngeliat hal yang sama juga gitu. Bentukan sama juga. Turun di dekat pohon itu ada poci dan itu gede banget sih. Gede banget. Nah itu yang gue lihat. Terus anak-anak udah pada lari, jadi gue nggak ikut ke toilet, gue juga ikut lari masuk kamar. Dan lu diem nih, lu silent ya? Dia masih diem, iya. Oke. Nah kalau Bani versinya ngeliatnya Nah, gimana? iya, jadi pas kita lagi mau ke toilet nih si Tomo nih juga bisa ngeliat kan, bisa ngeliat. Cuman dia mungkin tahu gue penakut ya, jadi dia nggak mau Bahas juga ya. Okay. Cuman gue merasakan ya itu, jadi sama begitu gue lewat di taman itu ya, itu gelap banget. Cuman entah kenapa jelas sekali terlihat benar ada pohon gede gitu. Kemudian ada si poci itu, pocinya gede banget. Nah, gua kan selama ini nggak percaya, ya kita sering lihat gitu di TV. Tapi begitu lihat anjir gede banget. beda sama di Sepohon. TV. Gede banget. Gede banget. Terus gua pas lihat gini, astaga Tuhan, gue di satu sisi mau lari lemes ya, cuman udah pengen ngencing banget waktu itu. Akhirnya udah kita pada lari ke kamar mandi. Nah pas balik kayak makin kuat, ngerti kan, kayak Makin nyerep ya? anjir ya, kayak waduh, gue anak-anak udah pada duluan nih, gue di belakang, ibaratnya gue gini, tunggu dong, lemes banget. Akhirnya si Tomo itu nyamperin gue, udah dari situ lah, udah pas masuk di kamar masing-masing. Itu baru mulai tuh ada cerita kejadian masing-masing. Ada nih di kamar masing-masing. Berarti betul. Jadi kan gue masuk ke kamar yang cewek. Nah itu lucu, kamarnya itu lembab banget. Jadi dia kotak gitu kan kamarnya, terus di atas tuh banyak kayak jamur-jamur gitu loh. Dan kamarnya kayak lembab ya? Kasurnya itu nggak dipepet, aneh. Gitu. Harusnya kan kalau iya kan biasanya tuh kasur kan dipepet ke tembok kan, tuh. Betul. Ini nggak ada. Di kamar lu juga nggak? Di kamar gue juga enggak. Gitu, ada jeda gitu. Padahal itu aneh banget sih. Nah, terus ini kasurnya ada yang satu besar, yang satu kecil. Satu kecil itu. Nah, gue inget banget karena di situ ada gue ya. Jadi si adik gue cowok kan, udah tidurnya bareng aja karena takut kan maksudnya. Nah, adik gue tidur yang di kasur kecil. Kita yang cewek-cewek tidur yang di kasur besar. Nah, yang kasur tidurnya gini nih, miring posisinya sama nih. Ini adik gue yang sendiri. Nah, ini kita bertiga cewek. Bertiga. Nah, terus gue tuh madep ke arah adik gue. Udah berusaha merem kan, maksudnya udahlah, tidur aja gitu. Nah, tapi kok perasaan gue nggak enak gitu. Terus gue ngeliat kayak ditarik ke bawah kolong kasur. Iya, lo ngeliat ke arah situ gitu. Itu ada anak kecil tuh gini. Tapi mukanya gimana? Ngeliatin aja. Enggak, maksudnya berambut kah atau enggak, anak kecil laki-laki. Gelap. Maksudnya kolongnya gelap kah waktu itu apa? Kolongnya gelap, cuma ada anak kecil aja tidur kayak cicak gitu, ngepet terus kayak ngeliat gitu. Itu gue langsung loncat, bangun, gue mau pindah kamar, gue bilang gitu. Terus udah gitu gue udah panik kan. Kenapa kak, kenapa gitu, maksudnya kita harus pindah kamar. Terus ya adik gue kan bilang, ada apa, pokoknya gue mau pindah kamar, gue nggak enak di sini. Terus itu karena mungkin ribut ya, kebetulan kayak Vicky lagi di luar kan. Terus itu gue sampai yang narik ini tuh koper gue tuh sampai nginjek kakinya dia saking takut. Terus pokoknya kita satu kamar, gue bilang gitu. Itu gue yang tadinya diem jadi wah ini udah nggak beres nih gitu kan, maksudnya terornya udah terlalu banyak dan mereka berani gitu loh, kayaknya kita mendingan ngumpul. Padahal itu belum nyampe Bali ya? Belum. Nah itu udah mulai itu ya? Udah mulai, itu serem banget sih. Terus akhirnya kita satu kamar, si Vicky itu ngomong sama yang resepsionis. Iya, orang itu. Nah terus kita kayaknya satu kamar aja gitu. Cowok cewek digabungin aja gitu di kamar kita itu di kiri. Dan yang lucunya dengan bayangin ya, maksudnya mereka yang satunya tadi agak gagu gitu, yang satunya juga matanya pandangannya kosong, terus mereka cuma bilang gini, iya. Kami mengerti. Wah itu berarti mereka udah banyak kejadian dong ya, istilahnya dengan cara ngomong saya mengerti. Betul. Ada apa dengan kamar itu kan gitu. Right. Kayak gitu. Terus kita
akhirnya gabung di satu kamar. Oke. Bani yang di dalam kamar itu mengalami apa? Nah udah kan gabung di satu kamar mikir kan, weh akhirnya rame nih, Rame, walaupun oke. tetap takut gitu. Dan ketika udah itu gue inget banget jam 2-an akhirnya kita udah mulai tidur. Jadi yang tempat tidur gede tuh cewek-cewek tuh, gue inget cewek-cewek. Terus Vicky sendiri di tempat tidur yang kecil karena dia yang nyetir kan, ya udahlah dia yang capek. Gua sama Tomo sama Eca di bawah. Jadi posisinya tuh kan tempat tidurnya yang ada kolongnya kan. Kita tidur setengah, kaki kita setengah di kolong. Oke. Nah, itu jam 2. Terus gue bilang gini, kan gue penakut ya, gue bilang sama Eca sama Tomo, jangan pada tidur ya, temenin gue gitu. Karena gue nggak bisa tidur nih, gue di tempat kayak gini udah nggak bisa tidur udah. Ya emang dasar, ya begitulah orang ya, kalau udah ngantuk mungkin gue ngerti ya, udah ngerti. Akhirnya mereka ketiduran nih, yang gue suruh jangan tidur mereka ketiduran. Nah di momen itulah gue bener-bener struggling banget. Gue nggak tahu itu apaan, cuman gue bener-bener merasakan itu gitu. Jadi pas mereka udah pada tidur gitu, mulailah di jendela tuh. Gue nggak tahu ini ada orang emang isengin, cuman kayak dilemparin, gue nggak tahu pasir atau beras gitu, jadi di jendela kita. Apa mungkin pohon? Apa ranting-rantingnya kena jendela? Makanya gue nggak tahu itu apaan, cuman itu jelas sekali. Terus ada gitu, aduh ya ampun. Nah disitulah, di momen itulah gue mulai merasakan kaki gue kan masuk di kolong itu dingin. Oke. Setengah nih dingin. Hawanya beda ya. Anjir, gue bangunin nggak ada yang kebangun kan, nggak ada yang kebangun. Akhirnya di situ gue struggling ya, gue baca doa apa yang gue bisa gue yakinin. Terus ada lagi suara kayak lari gitu, gue bilang anjir gini banget ya. Di situ gue mikir, wah ini gue yang gue takutin adalah nggak tahu ya, gue ngeri kemasukan aja pada saat itu karena gue udah lemah banget, posisi gue udah anjir gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi ya di momen itu gue inget gue baca doa apa yang bisa gue baca doa, sampai akhirnya gue struggling tuh 2,5 jam dengan kondisi gue ketakutan, dengan suara-suara kayak gitu, suara aneh lah Lu nggak tidur tuh? Gue nggak tidur akhirnya. Sampai jam berapa lu baru bisa? Setengah lima gue denger azan subuh. Disitulah gue langsung tenang, entah kenapa gitu ya, entah kenapa gue ngerasa wah anjir akhirnya nih udah azan subuh, udah gue langsung ngerasa nggak ada apa-apaan gitu, maksudnya kayak anjir. Akhirnya di situ gue bangunin Vicky, gue bilang yuk kita cabut yuk gitu. Akhirnya pada bangun lah. Gila. Kita nggak ada yang mandi loh. Nggak ada yang mandi gitu. Gue mau nanya dulu deh. Ninggalin tempat. Pusing nggak lo ngomongin gini? Gue pusing loh dari tadi. Iya, iya. Ini bukan diada-ada ya, tapi emang dari tadi bahas ini agak pusing ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Tenang Bang, tenang. Gua nih di sini tertekan ya karena mereka berdua yang bisa merasakannya. Gua tuh aduh dari tadi berusaha positive thinking. Makanya duduknya di tengah, jangan di pinggir. Salah banget nih gua di sini. Oke. Ayo, oke. Terus apalagi nih? Habis itu dari kejadian di situ di Tuban, kalian jalan dong? Kita sempat jalan 30 menit, itu ada kejadian kocak sih. Masalahnya udah 30 menit perjalanan. Terus gue baru sadar, ini bodoh banget gue. HP gue ketinggalan. Handphone-nya ketinggalan di hotel yang gue bilang, akhirnya pas sampai situ gue bilang, guys, kalian aja Dia turun. ambil, gue tunggu di pom Dia bensin tunggu di nggak pom apa-apa. bensin. Akhirnya gue tunggu di pom bensin. Itu lucu sih, dia tunggu di pom bensin. Emang lu bener-bener gak mau ikut tuh? Gue nggak mau. Kita nggak tahu itu Kita pom nggak tahu itu bensin di di mana. mana. Dan gue bodo amat, gue bilang, Oh, gue gue nggak mau tunggu, ikut. pokoknya di pom Tunggu di pom bensin. bensin. Terus kita pulang nih, balik ke situ. Gue juga nggak mau turun. Yang turun tuh Vicky. Itu terus dia turun, ketemu lagi sama yang mas-mas jaga itu, dan dia masuk mobil tuh sambil bilang, guys, belum diberesin loh. Tempatnya Apa itu masih kamarnya? sama. Kamarnya belum diberesin. Masih dalam posisi Sedangkan yang itu kita ya? udah perjalanan ke sana 30 menit. Pas balik lagi ke hotel itu tuh kita sempet nyari jalan. Karena kan kayak nyasar, namanya kita nggak tahu daerah situ ya, bener-bener pakai peta. Nah terus udah gitu pokoknya makan waktu lama ya, sampai tempat lo juga lama banget. Maksudnya nggak cuma sejam pulang pergi tuh sampai jemput Bani lagi. Yang untung kita nggak kehilangan tuh pom bensin. Kehilangan Bani ya Bang. Kelar sih gue kalau gue bilang udah tadi subuh gue nggak tidur. Kehilangan Bani lagi. Kehilangan. Tatonya pom bensinnya nggak ada lagi. Iya, Nah bensinnya. kita sempet bercanda gitu. Ini
janjian, pas kita mau balik ambil handphone, totonya udah Hotel. nggak ada hotelnya, totonya kuburan gitu, asli beneran. Tapi nggak hotelnya ada. Emang Sampai ada ya? hotelnya ada. Sampai Soalnya detik itu kan ini. kejadiannya tengah malam ya, karena Betul. memang banyak juga kejadian-kejadian yang kayak begitu kan. Yes. Yang dia nginep, totonya bangun di kuburan Betul. dan bla 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 lah ya. Betul. Itu kan yang agak-agak seremin Iya. Iya. Oke, terus seperjalanan nih Yes. dari situ habis jemput Bani, Heeh. itu belum ada kejadian lagi tuh. Nggak Belum. nggak ada kejadian apa-apa sampai kita jalan, ya. nyebrang apa namanya Iya, gue nggak tahu itu apa sih tempat. Jadi kayak yang di Bali Bukan- apa namanya bukan ini. pelabuhan apa Ini Banyuwangi, apa sih? Gilimanuk. Gilimanuk. Gilimanuk ya. Nah itu nggak ada apa-apa, cuma pas keluar dari apa namanya dari kapal itu terus kan Yes. kita lautan itu Gilimanuk ya. Iya. Nah itu kalau Cium kalau aroma, gue ya. udah aromanya udah gonta-ganti ya, itu kita malam soalnya Iya, ya malam. nyampainya. Baunya apa aja tuh yang Jadi, lo cium? Yang gue cium emang itu udah pasti kan Kamboja, Bali banget ya. Iya. Nah, terus tiba-tiba kayak kalau gue sih ya ada jengkol terus Ya. tiba-tiba ada bau Busuk gitu. bau busuk, terus ada yang binatang basah. Bau amis dan lain-lain. Kayak gitu, itu udah agak aneh Tapi sih. Bani nyium nggak itu? Gue nyium, cuman di situ gue nih. kok Oh, lu baunya juga kayak nyium? gini? Nah, di situ gue mikir gini, ini bau emang karena Dari tempatnya baunya. gini ya. Hah? Cuman gue mau ngomong karena di posisi itu tuh kita tuh kayak udah ngerasain hal gitu. aneh, Iya. tapi nggak berani ngomong. Jadi karena- udah diem-dieman iya, aja ya? diem dulu Oh, ini kayak- bukan rekayasa nih, Iya. gue juga Iya. baru tahu kalau Bani nyium. Iya, Gue gua kira nyium. cuma gue. Cuman Oke. gue nggak mau nanya karena gue mikir, duh, nih, Oh gitu udah ya. nggak enak. Pokoknya itu tuh di situ gue udah, pengen cepet-cepet sampai Sampai. gitu, gue pengen cepet sampai karena Itu sepanjang hutan sih. iya. Ya itu kan jauh banget. Hutannya itu lama banget loh. Betul. Tapi ini aja gue merinding. Soalnya gue kira lu nggak nyium. Gue nyium dan gue nggak mau soalnya- bilang gitu. Gue karena- kira itu baunya Bali. Iya sama, gue juga. Ini. Dan gonta-ganti iya, yang gue cium pokoknya bau busuk terus. Ya kayak gitu bener. Ya bau. Tiba-tiba bau busuk, terus bau binatang basah, terus bau apa? Bau Binatang basah tuh kayak apa jengkol. ya? Gimana ya? Kayak bau binatang terus kayak, Oh iya paham. kayak gitu. Kita lanjut lagi. Jadi tadi sampai pas sampai Bali ya. Iya, sampai di cottage teman kita yang ada di sana namanya Yes. Fani. Nah, jadi pas nyampe tuh yang cewek-cewek, nah Fani tuh punya tempat apa tinggalnya, Iya. kosnya tuh di sana tuh agak masuk ke dalam. Mm-mm. Jadi kita ngelewatin, iya paling pojok ngelewatin taman-taman gitu lah. Nah terus cewek-cewek dulu ke sana kan. Nah pas udah nyampe tuh, jadi model cottage-nya tuh yang dibatasin, jadi 2 kamar terus dibatasin tembok sih, gue kayak gitu, dibatasin tembok kayak kontrakan-kontrakan gitu lah. Oke, Setengah sekat-sekat ya. Tembok setengah, sekat-sekat. Nah terus ceritanya pas baru sampai kan ketemu gitu, terus gue duduk di kasur. Jadi ini kasur, terus di pintu. Nah terus si Fani tuh duduk di kursi yang kayak kursi kantor yang ada rodanya gitu, ngadep ke arah gue, gimana lo, apa kabar, bla 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 bla, berisik gitu kan. Tiba-tiba dari gue ngelihat Itu jam berapa tuh? kayaknya di atas jam 12 deh. Oke, terus Nah pas gue lihat ke sebelah tuh, gue bilang gini, Van kayaknya kita terlalu berisik ya, soalnya tetangga lo nengok gitu. Jadi gue lihat tuh ada cewek yang di tembok setengah itu tuh, dia kayak gini gitu gitu, jadi rambutnya panjang ya, mungkin seperti ini. Oke. Nah terus gue bilang kan, Van itu tetangga lo, kita berisik kali. Tiba-tiba dia yang loncat. loncat sambil nutup pintunya kan. Hmm. Lo lihat apaan gitu? Terus Cit, sebelah gue tuh kosong gitu, dia gitu kan. Terus gue ketawa aja kan, gue langsung hah serius, tapi gue liat cewek. Jadi gue udah ketawa-ketawa. Terus dia bilang gini, jadi beberapa hari ini gue pergi ke kantor kan, dia pakai kayak taksi gitu, manggil charter taksi. Nah si abang taksinya bilang gini, drivernya, Mbak kok tumben hari ini tuh cuma berdua, biasanya bertiga katanya. Loh, si Fani ngobrol sama temennya gitu, kita selalu berdua doang kok, nggak pernah bertiga. Loh, biasanya selalu bertiga kok, ada yang suka ikut mbak-mbaknya pakai baju coklat-coklat, dia bilang gitu kan. Katanya gitu, Cit. Nah
gue pas dengar cerita itu cuma ya nyengir-nyengir aja. Nah pas lagi kayak gitu, abis Fanny selesai cerita, tiba-tiba yang cowok-cowok datang nih, mereka bawa koper sambil ketawa yang dorong-dorongan gitu, Tomo, Echa sama Bani. Pas datang, kenapa sih lo pada gitu kan? Ya tapi mereka itu tuh si gue agak lupa ya, entah Bani atau Echa atau siapa gitu. Tahu nih godain cewek, katanya mereka ngeliat cewek di taman itu lagi berdiri pakai baju coklat pakai baju coklat ya. Dan lo melihat itu, Bang? Dan gue melihat, walaupun ya gue nggak tahu, karena gini, pada saat itu tuh kita udah capek tapi seneng di satu sisi, jadi ada cewek gitu. Dan kita mikirnya ya itu ya nggak tahu ya, mungkin kita mikirnya orang. Lo logikanya dia berdiri sendirian, Nah, dan itu dia tengah gitu, malam. iya. Dan kita nggak, ya gue makanya itulah mungkin di situ lah. Mungkin dia PNS pakai baju coklat-coklat. Nah ya mungkin ya, pramuka mungkin. Tapi benar, dari situ gue langsung udah nih, pas momen itu dia ketawa doang. Ya udah, dari situ lah. Oke, udah nih, selesai dari situ. balik lagi kita kita tuh selalu misahin kamarnya, cewek-cewek, cowok. Ya. Oke. Jadi kalau yang di cewek sih nggak ada kejadian apa-apa, alhamdulillah. Yes. Nah, di kamar kamar gua, jadi gua Ini tuh udah selalu, di tempat di Bali kan? Udah di Bali. cottage, ya. Oke. Kita tinggal di Ada kejadian juga. ada kejadian. Jadi gua pokoknya selalu gua, Eca sama Tomo. Oke. Nah, yang lumayan sering interaksi tuh gua sama Tomo memang kan. Nah, udah nih kita berdua tidur nih sebelahan. Pas udah sebelahan tidur, gua lagi tidur gini sebelahan. Gua ngeliat si Tomo bangun. Tomo bangun tapi gondrong gitu, gede kan. Sementara Tomo botak kan gitu. Oke. Bangun gitu set, gue bilang, ini Aut ngapain? Udah, gue ngadep sini. Lu gelapin gak tuh lampunya? emang mati. Itu posisi mati lampu. Oh, Ya, oke, lampunya oke. dimatiin tidur. Oke. Iya. Terus? Ya, terus udah gue balik gini kan. Oke. Balik gini, masih duduk sini nih. Terus gue gini kan. Hmm. Ih, kok Aut ngapain bangun? Maksudnya dia ngapain bangun, duduk doang kan? Oke. Iya kan, gue nih orang ngapain ya bangun. Terus karena gue takut, akhirnya gue bilang, Ut, gue manggil dia Aut kan. Tomo, Ut, apaan? Terus sementara begitu gue langsung, lah ini Aut ada. Begitu gue balik, dia lagi tiduran. Kenapa? Nanti dulu, posisinya Aut itu yang lu Jadi lihat gini. duduk, lu sebelah mana nih? Jadi gini, ini kan, nih misalnya nih gua sama Aut nih. Oke, Nah, nih, sebelahan. ini gua, nih Tomo nih. Heeh. Terus nih, Ini satu kasur nih. satu kasur. Oke. Dia bangun nih, set. Tapi duduk doang, jadi kayak duduk gini doang. Nah, gua kan, oh si Aut kenapa nih gitu. Cuman gua kayak sambil tiduran gitu kayak, Ngeliat, Aut oke. ya, lihat. Terus, yaudahlah, gua balik, gua Iya, ngebelakangin lu dia. balik badan kiri Gua ya. ngebelakangin dia, cuman kan gua tetap masih ekor mata kan kayak masih Kan bisa masih ngeliat ya. duduk masih kelihatan. Jadi gua kayak, ini orang kok kagak bangun-bangun ngapain gitu, lu duduk doang gitu kayak duduk gini gede. Kok kagak bangun-bangun. Nah, dari situ gua langsung manggil dia. Iya. Ut. Terus dia manggil tuh. Kenapa, Ban? Anjir, gua langsung balik badan pas gua liat, ya dia lagi tiduran ternyata. Oh my god. Jadi itu nggak tahu apaan, makanya gua bilang anjir. Lagi-lagi ya gua ngerasa apa mungkin gua pada saat itu halu karena udah capek atau gimana. Cuman itu terasa nyata banget. Tapi lu bahas nggak tuh sama Aut? Gue Lu bahas, tanya nggak? setelah sampai Jakarta. Jadi setelah kejadian itu ada lagi ternyata kita mau pulang, tapi dari situ masih ada lagi. Jadi Panjang ya? Panjang banget. sih. Dan itu emang ternyata pas lu tanya sama Aut, itu dia nggak duduk. Dia nggak duduk, dia tidur. Oh my god. Itu Ban. perjalanan Itu ngeri kita, banget. perjalanan kita ke Bali tuh 1 mingguan kayaknya. Penuh Iya. misteri ya. Iya. Pulang pergi semingguan. Pulang Oke, pergi udah. semingguan. Abis itu udah nih Udah. jalan. Nggak ada kejadian apa-apa sih Kalau kalau kejadian kalau apa-apa, gue. manggung juga. Aman lah ya, Aman. aman. Manggung tuh 2 kali ya kita waktu itu. Yes. Yang pertama di hotel apa gitu, Iya. itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, selang di hotel itu Mm-mm. kita jalan-jalan ke satu tempat karya wisata yang Yes. udah terkenal banget deh di sana, pasti semua tahu dan Yes. semua kalau misalnya udah ke Bali pasti sering di situ. Oke. Heeh. Nah, di situ tuh Waduh, merinding terus nih. di situ sih yang paling parah banget. Sayangnya sebenarnya ada dokumentasinya. Yes. Harusnya kita bisa tampilin di sini, tapi gua nggak tahu kenapa Sama. itu hilang. Itu bener-bener. Padahal udah di-tag-in zaman dulu kan
handphone tuh Facebook, masih ya. masih BB ya, Ya, masih BB, BB. betul. Terus kita juga cuma punya Facebook. Mm-mm. Semua tuh udah di-tag-in. Terus sempet juga cerita ini di upload ke Ya. Iya, Jadi iya, jadi emang teman-teman jujur gue juga udah pernah ngeliat itu fotonya. betul. Jadi ya karena kita emang udah lama sering bareng ya. Jadi setelah kejadian itu fotonya emang gue ngeliat Emang ada jelas ya, emang ada. jelas banget. Dan kemarin sebelum kita podcast gue juga sempat bilang sama Acit untuk coba deh Iya, kalau tuh. ada dokumentasinya. Tapi ternyata bener-bener gone ya, Nggak ada. hilang ya. Hilang, Penasaran. beneran. Gone bener. Padahal foto-foto yang lain di FB tuh masih ada gitu. Betul. Foto-foto yang lebih lama tuh masih ada, cuma foto itu hilang entah kenapa. Oke. Nggak jelas gitu. Oke, terus Nah jadi kita jalan-jalan ke sana bareng-bareng, nggak ada masalah apa-apa, kita masuk juga masuk aja. Betul. Nah terus jadi kita foto di satu batu besar. Mm-mm. Waktu itu kita berberapa tadi? Bertujuh Bertujuh ya. ya. Nah kita semua tuh bisa naik ke atas batu itu. Ya yang foto waktu itu pertama kali Fanny gitu. Fanny yang ngambil, terus pokoknya gantian lah sampai gimana cara kita bisa ada di atas batu itu. Nah batu itu di belakangnya tuh tebing tinggi. Jadi kita nih batu, kan kita batunya- naik ke atas batu. batunya kan yang gue tahu ya agak lumayan gede dan Gede agak banget. susah naiknya tuh. Bener, Ya. emang Ya, tinggi, batunya ya. tinggi. Jadi Oke. kita naik ke atas itu. Nah terus di belakangnya tuh ceritanya kita mau ngambil view-nya tuh di belakangnya tuh tebing. Oke. Iya. Tebing. Mm-mm. Latarnya tebing. Udah kita foto, gak ada masalah apa-apa sampai pulang malam. Kebetulan kita waktu itu juga sama Sute, Suka Oh, oke. Afinya. Afi. Oke. Kalau misalnya tahu. Nah di sana kita di guide sama Sute, makan apa tuh ditemenin sama dia. Nah terus diajak makan di kayak apa ya, Iya, nasi. gue lupa ya nasi kucing. Bukan ya. nasi kucing di bukan. Yogyakarta Iya, ya, iya, nasi iya. apalah gitu. Nasi jenggo. Jenggo. Ya, Oke. nasi Nah. jenggo. Pas lagi itu, jadi sebenarnya gue itu orang yang paling males di foto sama paling males di video, dan gue tuh nggak suka kayak nggak pede gitu. Maksudnya kalau ngeliat video atau hasil foto gue tuh gue nggak pede, tapi nggak tahu kenapa feeling gue kayak gue pengen lihat pas lagi makan. Oh, pengen memori lihat-lihat foto lagi lah. Gue pengen lihat gitu. Biasanya tuh gue nggak pernah mau orangnya. Terus gue ngelihat, emang nggak tahu ya, gue tuh suka seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba dipanggil aja gitu. Nah gue tuh ngelihat asal ngeliat juga, gue nggak yang gue pantengin ini pemandangan ini, karena memang ya itu basically gue nggak terlalu suka ngeliat foto dan ini ya. Maksudnya pas gue lihat itu, tangan gue tuh kayak gerak sendiri sampai Diarahin ya. diarahin. Nah terus pas gue udah pindah ke video, maksudnya ke foto selanjutnya, kayak gue ketarik, kayak gue harus balik ke foto sebelumnya deh gitu. Pas gue balik, terus gue pantengin deket-deket. Ih, gue merinding loh. Bener, pas gue pantengin deket-deket, gue ini foto apa guys? Terus gue langsung ngomong gitu, dan gue kasih ke kayaknya kalau seinget gue Vicky, karena Vicky itu orang yang paling gak percaya Skeptis ya. banget. Oke. Terus gue kasih lihat, ini foto apa? Sampai ke Suto juga semua. Ih, mereka pokoknya semua pada lihat ya. Heboh dong ya. Jadi tuh gini, Nampakan. ini kita kecil ya, batu, batu, terus kita kecil-kecil gitu kan. Di belakangnya tuh tebing yang tinggi tuh. Itu ada kayak penampakannya sih seperti leak. Dia jadi lidahnya tuh yang keluar panjang, terus rambutnya panjang banget, terus yang dia gini, matanya tuh yang ke bawah. Iya. Ke bawah kayak ngeliatin kita semua. Tapi jelas sih guys fotonya, karena gue pernah lihat itu serem banget. Iya gitu. Serem banget sih. Dan setiap scene fotonya pas kita geser tuh matanya kayak bergerak gitu, kayak ngikutin gitu. Jadi kan ada karena ada beberapa angle ambil tuh, mereka kayak matanya tuh kayak bergerak gitu. Dan fotonya tuh nggak satu lagi. Iya. Iya. Di setiap fotonya. Setiap fotonya tuh Setiap kelihatan foto yang jelas. di batu itu. Iya. Nah itu gede, setinggi si tebing itu. Rambutnya panjang gitu. Nah terus gimana tuh pas kalian ngelihat itu berbarengan? Apa Dari nih situ yang sih dari situ gue mulai, men kayaknya kita emang diteror nih, maksudnya karena dari pas kita mau jalan yang dari Tuban itu sampai itu masih diiniin gitu, dan ya udah lagi-lagi kayak ya udahlah gitu, kita masih ada manggung besok iya, lagi. besokan manggung. Oke. Nah pas manggung yang
yang kedua kali itu kita sempat ngasih tahu ke orang-orang kan, Ya. mereka tuh apa ya, pada bilang gini, ini kalian harusnya upacara nginjek bumi. Ini maksudnya orang-orang siapa nih yang lo ngomongin? Teman-teman yang di sana lah, yang asli Bali gitu. Oke. Terus wah, Ada yang ini tahu parah nggak nih, parah injak nih. bumi itu apa? Enggak. Gua Nggak tahu sih, karena kita juga ya itu Ya guys, Nggak. kalau teman-teman ada yang tahu Ya. apa namanya upacara injak bumi. injak bumi itu maksudnya untuk apa? Di Ya Bali. mungkin di Bali ada yang paham, bisa komen Jelasin. di bawah ya. Oke. Jadi gitu katanya, kalian harus upacara injak bumi biar nggak digangguin gitu. Nah, tapi kita masih ya ini kayak udahlah, Iya, gak ada udahlah. apa-apa gitu. Oke. Dan semua tuh kayak Vicky tuh yang paling tua kan. Yes, betul. Maksudnya kayak oke, percaya gitu. Nah terus apa namanya, yaitu pas malam kita balik ke cottage lagi juga tuh, ngobrol, itu sempet tuh kita yang lagi ngobrol bareng, serius, ngobrolnya sih serius, kita ngebahas masalah tim ini kan gitu. Pas lagi gitu kayak Vicky tuh yang bilang, lu serius dong Cit, serius konsen ngobrol, maksudnya ngobrol tentang si apa nih kita rencananya gimana nih ke depannya. Nah itu gue nggak bisa konsen karena gue ngerasa di sebelah gue itu kayak ada yang geram gitu. Anjing. Jadi gue nggak tahu penampakannya kayak apa, tapi entah itu barong. Ya lo ngerasa seperti itulah ya? Diganggu Pak Albani enggak? Gua enggak. Enggak ada yang ngeliat. Oke. Terus Udah sih itu sampai balik. nah, abis setelah manggung berarti hari Minggunya selesai sampai pas perjalanan pulang ada kejadian. Pulang. Nah, pulang. Sebelum yang kita berangkat juga yang kasus gubrak gitu, yang apa kabel aux Oh iya. copot, iya. Jadi gini, pas balik Iya, lupa. balik perjalanan tuh kan siang kita tuh Siang. di ini yang hutan itu lagi. Ya, Gilimanuk. Ya. Itu belum balik dong yang sebelumnya tadi Bani bilangnya. Enggak, itu di perjalanan. Oh, itu di pulang. perjalanan pulang ya kabelnya? Iya. Oh, oke. Kita kan lewat Gilimanuk, terus gue nggak tahu apakah itu ada hubungannya atau enggak. Yang pasti si Tomo tuh sempat nyetirnya kayak mau nyemplung jurang ya. Anjay. Ingat kan? Iya. Ingat kan? Kencang banget atau Nggak tahu, tiba-tiba kayak depannya tiba-tiba udah jurang aja gitu. Oh my god. Gue nggak ngerti ya Kok itu serem banget sih. part of dia ngantuk atau emang Iya. digangguin, gue nggak tahu gitu. Nah terus kita nyebrang kapal nggak ada apa-apa, sampai pas nyampe di Jawa Timur lagi kita bingung kan, oh jangan lewat Pantura lagi deh, pikirannya gitu kan. Waktu itu kita lewat jalur tengah, maksudnya kayak mau lewat Nganjuk gitu. Kebetulan gue juga asli Jawa Timur, maksudnya mau lewat Kediri, Nganjuk, kayak gitu ya lah. Nah pas diarahin situ lihat peta kan, malam-malam itu udah malam lagi tuh. Pas di jalan tuh kita kayak disasarin, sasarinnya tuh kayak apa ya, kanan kiri tuh kayak sawah gitu. Iya. Sawah terus kayak berkabut gitu. Ingat? Anjir itu. Dan lu nggak tahu itu daerah mana tuh? Gue Nggak nggak tahu. tahu. Gue nggak tahu. Oke. Terus Nah itu, Ih. nah Bani di depan, gue masih sibuk di belakang, yang lain pada tidur. Nah kalau gue pribadi, gue tuh ngelihat sebelah gue Vita sih. Nah si Vita ini kayak tinggi gondrong, kayak gondrong. Tapi gue bukan Vitanya ya, Iya. tapi gue ngerasa ada sesuatu di tengah-tengah tengah. antara lu sama Vita gitu. Oke. Tapi dia yang ngeliatin muka. Jadi misalnya lo ini, Mukanya nempel. jadi iya Oh my nempel. god, Acit. Nempel. Itu serem banget sih. Terus gue sepanjang jalan jadi gue gini mulu. Nah terus si Vita tuh ngerasa kali ya, dia bilang, Kak kenapa? Enggak apa-apa. Maksudnya gue nggak mau buat panik Iya. juga ya. Iya. Nah di perjalanan yang gue bilang tadi banyak Gelap banget itu, Banget. dan apa ada Kabut-kabut. kabut-kabut. kabut. Lu, Ya, gue inget tuh sempat bercanda sih. Iya. Sempat bercanda dulu. Jadi Bani bilang, "Wah, kalau misalnya suasana kayak gini, emang dia nih anaknya bercanda. Iya. Ini biasanya ada poci gitu." Wah, lo Ya juga kan? Ya kan? lu bercanda-bercanda Iya. juga. Terus, Lah, jangan dicontoh teman-teman. Kayaknya yang nyetir Vicky ya. Iya, yang itu. Sompral ya berarti ya. Pas dia bercanda gitu, tiba-tiba kita waktu itu pakai kabel aux buat radio. Iya. Jadi itu musik lah ya, biar Masa nggak musik, terlalu iya. Iya, sepi maksud- banget kan. Wah, ini biasa gitu.
Dudar bunyi gitu. Itu lagi sepi. Itu gua lagi nggak ngapa-ngapain Nggak gitu. main, nggak keinjek Gitu si kabel AUX-nya copot dari tipnya gitu. putus sampai putus. Terus dia, lah apaan tuh bro gini? Kayak diputusin. Tahu, gue bilang gue juga nggak tahu apaan. Pas dilihat kabel AUX-nya udah bengkok gitu, kayak dipaksa dicabut gitu kayak. Wah di situ sih gue. Nah, akhirnya gue bilang ini, udah deh, kayaknya kita harus ke masjid nih gitu kan. Yes. Ke masjid dulu yuk kan, banyak yang muslim juga biar sholat dulu deh gitu. Pokoknya biar Nah itu dulu. Bani pas di perjalanan ngerasain yang kayak Acit nggak? Acit kan ngelihat di sebelahnya. Setelah pas lagi perjalanan itu gue juga, jadi pas bagian Omo nyetir nih, Omo nyetir sama gelap gitu kan, gue bilang gue lagi posisi ngelihat ke depan karena fokus kan, karena memang gelap banget dan cuman kita doang mobil di situ. Jadi pas lagi hening gitu, suasana hening, lagi ekor mata gue kayak gini lah, gede gitu, gondrong lagi nyetir gitu. Gue bilang anjing ini apa nih, gue kalau Acit kan dia langsung ngeliat gini kan, nah gue kan nggak berani kan, lagi jadi gue panggil Ut, dia langsung kenapa Ban? Akhirnya langsung Karena balik, udah dijawab ya. Akhirnya gue langsung anjir, gue ngeliat lu gondrong gede banget. Nah si Tomo juga langsung kayaknya takut juga kali ya. Ya udah dari situ akhirnya kita ke masjid itu. Iya, ke masjid. Nah, pas di masjid tuh pada duduk ya, udah duduk istirahat dulu deh gitu. Itu udah malam juga sih soalnya, udah mendekati jam 3. Nah, terus dan ini kita belum saling cerita ya, maksudnya belum. jadi nyamainnya semuanya tuh tuh diem. Oh, Jadi jadi makanya karena pas bilang itu gondrong bener-bener sama, kayak iya. trauma tersendiri ya, Iya. sampai kalian tuh bener-bener silent ya. Iya, kan beda. Nyamainnya pas di Iya, kan beda kan kalau misalnya oh iya gue juga lihat kan. Iya. Nah, ini bener-bener tar dulu sampai ini baru, dan ternyata sama semua. Oke. Yang termasuk kita tadi lihat. yang di Iya kan, apalagi ada beberapa yang tadi Iya. dibahas baru ya. Betul. baru Oke. nyamain gitu. Terus akhirnya kalian Nah, pulang terus nih. iya pas di Habis sholat. masjid itu Hah? gue sempet ngelilingin mobil, maksudnya gue kayak pengen lihat gitu. Nah pas gue ngelilingin mobil di posisi yang tadi kan gue duduk paling belakang. Nah yang tempat Vita duduk itu di kaca jendelanya tuh kayak ada jejak bekas tangan gitu kan, mobil dekil gitu ya, Tapak ada tangan tangan. ya. Tangannya tuh gede banget yang nggak wajar 2 kali tangan ini sih. Oke. Tangan, nah terus ada kayak dan itu kurus gitu, tangannya tuh kayak cakar gitu, kayak gini gitu di sebelah kiri. Oke. Ya udah, terus udah nih kita lanjut jalan lagi pagi. Gue inget itu daerah Pekalongan. Karena di situ gue udah mulai ketakutan. Yang tadinya gue udah gue biasa aja gitu, gue ini udah keterlaluan. Jadi pas pagi-pagi itu kita jalan pelan. Terus kita juga buka jendela gitu. Santai lah, slow ya Santai jalannya ya. Banget, gitu. Udah pelan-pelan. Nah abis nyari kabel aux juga di ini ya, untuk pengganti gitu. Nah terus udah gitu tiba-tiba tuh ada mobil sport. Wah, ini. Kayak sebenarnya sih dia kayak agak songong sih, Iya. dia mungkin mau nyalip apa mau gimana gitu, belagu gitu ya. Nah terus ngapain sih nih gitu, kita kan Itu udah pagi-pagi ya? siang. Oh siang. Siang. Oke. Iya siang. Nah terus ngapain sih nih, udahlah biarin aja, nggak mau cari ribut gitu. Biarin aja, suruh duluan tuh orang tiba-tiba nyampingin. Nah pas nyampingin tiba-tiba dia kayak langsung deng gitu, mundur cepet banget. Maksudnya bukan mundur ya, Iya, kayak ngelanin. kecepatan terus di belakang kita terus dia mainan ngasih lampu dim. gitu. Dia ngeliat apa ya? Gua nggak Nah, tahu. iya, Tapi- jadi di momen tapi dia nyamping ngeliat. itu Hah? dia ngeliatin kita, ngeliatin Ngeliatin. mobil kita. Heeh. Dia Ngeliatin. buka jendela juga gitu. Terus dia mundur. Terus ngasih dim. Ngasih dim, terus Ah, itu aneh banget sih. pas ngelewatin dia sambil ngelakson. Iya, gue penasaran, maksudnya berarti ada something yang dilihat. Asli. Apa mereka ngelihat kalian beda semua? Mungkin Atau kali ya. ada something di dalam mobil itu yang dia lihat dan mungkin mau ngasih tahu? Iya. Terus kacamata siapa yang patah? Tiba-tiba. Oh iya. Gua ya kalau nggak salah, gua kan Kacamata. bawa kacamata. Lagi Itu nggak kena patah. Itu aneh nggak kena banget sih. panas, nggak kenapa-napa. tiba-tiba Itu lagi Lagi dipakai. dipakai, anjir gua. Iya kacamata gua tuh. lagi dipakai. Wah, jadi banyak cerita banyak kejadian-kejadian Iya. yang wah ini sih itu makanya gue bilang Fix itu titik ya? balik gua gitu. Nah. Karena di situ bener-bener
kita benar-benar diteror habis-habisan sampai di Jakarta. Bukan hanya di teror, suasananya tuh panas. Ya. Terus semuanya tuh kayak diaduk jadi berantem. Iya. Gitu. Di perjalanan itu yang tadinya kita mau senang-senang tuh jadi pada ribut Asli, satu sama jadi lain. ruwet. Jadi nggak enak hawanya Iya. ya. Gak enak. Nah terus ya udah di situ gue udah wah kayak gue takut nih. Gue langsung ngontak om gue sih. Tapi itu akhirnya kalian pulang kan? Pulang, kita berjalan pulang. Di Oh, perjalanan oke. pulang dia ngontak Iya. omnya. Omnya wah ini kayaknya kebetulan om gue juga Kebetulan bisa ya. ada yang bisa, terus tolong dong ini kayaknya ada yang nggak beres nih gini-gini kan. Terus gue kirim foto juga yang foto itu termasuk kalau misalnya boleh dibilang katanya sih termasuk hebat juga karena bisa lintas pulau. Iya. Harusnya tuh udah ketinggalan gitu, Yes. tapi ini bisa ke bawah tuh, itu hebat juga. Nah terus tolong bantu didoain aja deh biar kita bisa sampai rumah. Nah terus kebetulan nyampe rumah tuh malam lagi, kita ke base camp dulu di daerah Pejaten. Yes. Nah pas nyampe Pejaten tuh ada kejadian aneh juga pas kita baru masuk. Terus kan orang tuanya nyambut gitu ya, maksudnya yang punya rumah. Nah di situ tuh ada pohon-pohon kayak bambu gitu yang buat anggur atau tanaman rambat. Itu agak lucu pas kita lagi cerita, wah tadi ini perjalanannya seru-seru soalnya kayak diganggu. Tiba-tiba itu bambu sama bambu itu kalau misalnya ada angin Kali itu kan srek-srek gitu ya. srek-srek gitu atau nggak mungkin bergerak lah. Ini tuh bambu sama bambu posisinya gini nih, anginnya harusnya ke sana. Ini kayak diadu gini, duar. Itu kayak kalian nggak boleh menceritakan itu ya Kenceng. di situ. Kayaknya. Gue nggak tahu seperti itu atau apa yang kita bawa mungkin Nandain. crash sama yang jaga. Oh, Kan bisa setiap juga. rumah kan ada penghuni. Betul. Terus akhirnya itu. Nah terus akhirnya dibubarin itu menjelang jam 3 sih. Jadi kalian pulang katanya. Udah malam. Cuma bilang gitu. Dia sampai kayak gitu aja ya Bang. Nah iya, besoknya kita manggung langsung Manggung, manggungan tuh reguleran. Cuman kita manggung reguleran. Di situ juga gue nggak tahu karena anak-anak nggak mau cerita ke gue. Jadi Acit yang dikasih tahu lah begitu masuk. Gimana Cit? Lu Jadi pas lagi manggung kan sempet break tuh, ada yang ikutan nyanyi. Gue sempet nggak nyanyi dulu. Di tempat kita manggung itu ada yang suka baca tarot gitu loh. Oke. Terus udah gitu sebelumnya, nah dia tuh kayak kan gue cerita dikit, ini ada yang ketempelan gini. Nah terus dia tuh main sebentar ya, dia ngeluarin pendulum terus dia puter gitu. Emang dia bilang gini, kayaknya di ketempelannya antara gitaris, pokoknya gitaris dia bilang gitaris atau basis lo, terus kayaknya yang baju hitam waktu itu baju. Oke. Iya. Nah di sisi lain, ini kan gue, di sisi lain si Eca, pas gue udah manggung lagi nih, Eca disamperin sama ada chef yang dari tempat itu ya. Dia bilang gini, weh lu bawa apa dari Bali, katanya gitu kan. Terus wah nggak bawa apa-apa bro gitu, gue nggak sempet belanja gitu kan. Bukan itu katanya. Oh, berarti chefnya bisa lihat ya? Dia terus bilang gini, dia bilang gini, bukan itu maksud gue, itu ada di pundaknya basis lo. Oh. Gua Tapi lu gak ngerasain ban berat nggak atau ngerasain, gue nggak pegel atau pusing? gue nggak tahu ya, mungkin saat itu juga gue udah kayak udah mumet pas lagi perjalanan itu, jadi Udah rasanya capek aja gitu ya? udah berasa capek, cuman memang gue nggak ngerasain apa-apa, untungnya ya, gue nggak ngerasain apa-apa, cuman waktu itu gue inget banget pas kita lagi manggung, ada biasanya kita kalau lagi manggung ada temen-temen yang datang gitu, ada yang fotoin, gue lagi-lagi nggak tahu entah kenapa pas bagian gue, pas foto gue itu gelap banget, Selalu tuh? gelap, jadi gue ini Nyalain sih terang. iya nyalain terang tuh, gue nih lampu apa gitu, gue sampai mikir, berusaha masa sih gitu. Ya udah dari situ mereka belum bilang ke gue juga nih. Oke. Mereka belum bilang ke gue Akhirnya pas dibilang kayak gitu, Cit? sampai akhirnya lu ke om lu ya. Iya, nah om gue juga gue nggak ceritain sih. Oke. Ya. Gue nggak ceritain
dia cuma nanya nama-namanya aja siapa, ya udah, terus nggak taunya Bani bawa ke rumah dibersihin aja gitu. Akhirnya telepon Bani. Itu percaya nggak percaya sih, Iya. tapi begitu. Bener, dan entah kenapa pas semua kebetulan di situ ada yang lagi dapat, jadi kan Iya, katanya nggak boleh kan iya. masuk ke tempat itu, nggak boleh pas Jadi dapat. ada yang datang bulan itu kayaknya sih mungkin titik ininya di Lagi apes titik- kali ya. Iya apes. Disitulah akhirnya ya udah gua tahu itu, dan ini pelajaran penting sih, maksudnya ketika lo ini beneran nih, gua tadinya menganggap ini bercanda, jadi pas lagi dibilang kan kita tiap lewat jembatan kalau bisa permisi, dan gua nanggepinnya bener-bener jembatan sekecil apapun gua bilang permisi, assalamualaikum, gitu. Begitu sampai di Bali Om Swastiastu, gua bener-bener bercanda, bercanda, jadi memang Mungkin marah kali. iya, mungkin pelajarannya memang kita jangan bercanda sih. Jangan Maksudnya gini, sompral iya, lah. jangan songong lah istilahnya, karena Walaupun bener, itu sebenarnya maksudnya maksudnya bercandanya dia lucu sih, soalnya baik, emang ini gua- anak lucu. maksudnya gue baik, maksudnya oke, ini gue harus permisi nih, dan bener dari yang permisi serius lama-lama bercanda, lama-lama jadi bercanda, disitulah kayaknya gue ditemplok. Ini Asli. ini bercandanya Bani, kalau misalnya gue bilang konteksnya dia lucu loh, bukan yang kotor Iya, iya. atau gimana. Iya, Soalnya bukan dia lucu. bukan bercandaan yang menghina atau Iya. apa ya. Kita Soalnya kan dia- gue juga emang tahu Bani nih. Waktu itu gue juga ingat banget kita pernah ngelewatin banjir ya, Nah, abis iya. hujan terus yang ada bolongan kiri kanan kiri Iya, kanan. akhirnya bercandanya kayak Jadi dia gitu. memang- Ya biar memecahkan suasana Bener, juga Bener, kali karena ya. memang udah mumet banget waktu Iya, itu. tapi ternyata bercanda kayak gitu juga masih sih nggak boleh. Iya, ternyata maksudnya memang ya ada beberapa tempat yang emang lu harus Iya, kayak istilahnya respect lah. Jaim. sama- Ya kan kita Iya. kita tamu. Ya guys, ternyata ada gangguan teknis lagi yang kedua kali, dan jujur kalau gue pusing banget, nggak mengada-ngada ya, nggak tahu nih Acit ngerasain apa, tapi gue nanya nih sama lo, selama lo podcast pernah nggak kayak gini? jujur nggak pernah. Bisa tanya sama tim, nggak pernah kayak gini sih. Tapi emang ini ceritanya berat banget sih, maksudnya Asli, auranya nggak enak banget. bener. Gue dari tadi jujur aja gue ngerasain pusing di sebelah kiri, nggak tahu Acit ngerasain apa, dan gue ngerasain leher gue panas sebelah kiri. Itu gue nggak ngada-ngada karena gue selama ngebawain cerita Ara nggak pernah sepusing ini. Ya mungkin ya positif aja ya, masuk Ya. angin kali ya. Angin. Masuk angin, nggak tahu Acit. gue udah dari yang tadi pas gue bilang kok gue ngeblank ya. Pas baru awal main tuh, maksudnya awal kita ngobrol, gue udah kayak gue pusing sih, kayak ada sesuatu di ruangan sebelah kanan Kiri. kiri. Oke, tadi Nah, lanjut pasti lagi. mungkin dia pengen tahu juga gimana sih caranya jalan-jalan Iya, ke iya, Bali. iya. Iya. Jangan bercanda. Jangan Jangan bercanda. Itu tadi ya. Oke, Oh, iya. kita lanjut lagi yang tadi nih. Ya, Yes. Ya, secara Bani kan sering bercanda-bercandaan nih. Ya betul. Ya. Jadi memang bener banget. Akhirnya gue mengalami sendiri, maksudnya gue mungkin bisa dibilang 99% bercandaan mulu. Cuman ketika kita istilahnya apa Tempat ya, orang. nyebrang ke daerah lain, istilah kita jadi tamu, memang jangan bercanda yang apa ya, percaya nggak percaya ya, cuman ini gue rasain jangan bercanda yang Keterlaluan. Tapi Iya, nggak yang keterlaluan keterlaluan. juga, Ban. Mungkin lebih Iya jaga sih. adab kali Iya ya. iya benar, lebih jaga adab, karena biar gimana pun kita bertamu gitu. Oke, setelah dibersihin aman ya. Setelah bersihin Nah, sih, tapi nggak ada kenapa tinggal. tuh dokumentasinya tuh gimana tuh ceritanya? Ini kan gue tuh kita dari kemarin jujur aja nyariin dokumentasinya, ya. Maksudnya pengen ngeliatin juga nih ke teman-teman foto yang ini tuh real, tapi nggak tahu kenapa bisa Iya. hilang. hilang. Rata-rata Gua sih juga penasaran. teman-teman yang dulu sih pada lihat sih. Di Facebook bukannya ada yang di Iya, di Facebook. Dan itu lumayan, istilahnya zaman dulu belum ada kata viral ya. Cuman di zaman kita tuh kayak Pas Kaskus rame ya. iya, itu rame banget, dan Gua- teman-teman yang band kita yang lain juga anjir ini bener nih ada sampai kayak gitu. Bener. Gue pikir lo yang hapus, maksudnya gue pikir salah satu dari tim kita Iya. yang hapus beneran. Jadi gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Penasaran sih, emang gue itu juga penasaran sih. nggak ada yang hapus. Harusnya ada. Iya bener, aneh. Bener, ya harusnya pokoknya ada. nanti kalau misalnya someday kita bisa ketemu tuh dokumentasi ya Yes. kita akan liatin. Iya. Tapi kalau misalnya memang nggak, berarti itu sudah hilang dan memang harus dihilangkan mungkin Yes. karena
Jujur kita ngomongin ini aja, gue sama Acit ini pusing banget. Nggak tahu Bani ya. Bani merinding aja sih karena dia takut ya kan. Cuman nih gue pusing banget sih hari ini. Ya semoga ini hanya cerita. Ya mau yang berbeda alam kah atau apa, ini hanya cerita. Jadi ya kita tidak ada maksud untuk menjatuhkan satu tempat atau kita menjelekkan satu tempat. Tidak, ini hanya menceritakan pengalaman mistis yang mereka alamin. Dan kebetulan gue melihat sendiri itu fotonya, dokumentasinya. Ya, dan itu kejadian juga udah lama. Jadi pelajarannya adalah kemanapun kita pergi, apalagi beda seberang pulau ya, beda tempat dimanapun lah, kita harus lebih menjaga adab. Karena biar gimana ya, kita harus lebih sopan dan permisi lah ya. Dimanapun ya Ban ya, sebenarnya Cit ya, kita ke rumah orang juga kan ada adab ya gitu. Sama ada lagi sih, sebenarnya posisi kita sebagai manusia tuh lebih tinggi daripada mereka. Betul. Kalau misalnya memang takut tapi jangan terlalu takut gitu. Karena kalau misalnya itu yang gua alami. ini buat gue juga sih sama. Betul. Karena kalau misalnya kita takut, energi kita diserap, terus aura kita jadi lebih, mereka jadi lebih kayak lebih kuat gitu loh. Iya sih, memang kalau kita lebih takut emang keserap dan kita lemes banget sih. Ya mungkin yang Bani alamin yang waktu di kamar mandi itu yang gua alami. Karena takut banget kan, jadi keserap kan. Bener-bener gue yang paling takut di situ. Jadi kayaknya ya mungkin mereka kayak dulu paling takut di sini. Bener nih. Makanya dari pas ketika Omnya Acit bilang ada di ini gue ngerasa langsung iya, gue memang paling takut di saat itu. Gue penakut banget. Iya. Ya ini pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Asli. Dan diangkat kembali ya setelah lama dikubur. Dan gue jarang banget cerita di YouTube juga, kayaknya baru ini doang, ini pertama kalinya. Iya, ini memang gue mengundang mereka dan tadinya mau cerita apa pengalaman pribadi, tapi yang gue tahu ada satu pengalaman yang mereka alami bersama. Bahkan tadinya gue mau mengundang tim mereka yang berangkat, tapi ada beberapa kan memang tidak bisa ya, nggak bisa hadir. Itu seru banget sih kalau sampai ada 4 ya, minimal 4 orang ya. Mereka mengalami bersama tuh kayaknya lebih, karena tambah seru dan makin banyak yang oh iya mirip karena kita semua sama. Benar. Gitu kita benar-benar nggak, setelah itu tuh kita nggak ngomongin lagi. Karena memang enggak sih, begitu ketemu lagi sebelum kita melakukan podcast ini ternyata sama bener apa yang, dan gue masih inget banget part-part setiap partnya tuh, gue masih inget banget itu ya ini dibuka kembali dan abis ini kita tutup kembali. Ceritanya hanya untuk kasih cerita pengalaman ya yang menarik aja untuk diceritain ke teman-teman. Dan juga ada pelajarannya, itu aja sih pesan dari cerita ini. Dan nanti kapan kita Bani untuk mungkin podcast atau kontennya Bani yang di YouTube Ibrani Pandean ya kan, biasanya tentang musik tentang dia manggung gitu ya. Wah, manggung dengan musisi-musisi handal yang sudah terkenal kan. Horor boleh dong. Boleh, nanti akan berkolab dengan Cerita Ara segera pokoknya. Segeranya dan apa? Gua kuat ya, mudah-mudahan gua kuat ya. Ini kayaknya panjang nunggunya nih. Penakut sih. Puas. Kayaknya panjang nunggunya. Gue penakut banget. Ya, gue akan menunggu Bani mengundang gue. Jadi biar Bani siapkan dulu materinya dan memberanikan imannya, memberanikan mentalnya. Oke? Ya udah, kita tutup dulu cerita kali ini di Cerita Ara. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa juga @Instagram @ceritaaraofficial bila ada cerita-cerita yang pengen kalian ceritain ke kita, atau kamu mau membagi pengalaman, bisa DM aku di @ceritaaraofficial. Oke, terima kasih Bani, terima kasih Acit, pengalamannya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Oh ya, jangan lupa tetap pakai masker, jaga kesehatan. Oke, keep healthy. Bye-bye.